Salju terus turun, menggulung rumah-rumah, membekukan harapan, sementara rakyatnya berjuang di ambang kehancuran. Namun, pemimpin mereka bukan tangan yang terulur, bukan suara yang menenangkan, hanya diam sibuk dengan ambisinya merebut Gaza. Apakah ini wujud kepemimpinan atau sekadar keserakahan yang membutakannya hingga lupa pada rakyatnya sendiri? Musim dingin tahun ini menerjang beberapa wilayah Donald Trump dengan keganasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bukan sekadar dingin menusuk yang menggigit hingga ke tulang, tetapi juga karena curah salju yang terus-menerus tanpa jeda. Membuat lapisan salju menumpuk tanpa ada kesempatan untuk mencair. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ketika suhu sesekali menghangat dan memberi jeda bagi salju untuk mencair dari atap, kali ini dingin yang tak kenal ampun justru mengunci setiap kepingan salju di tempatnya, menciptakan beban luar biasa di atap-atap rumah. Salah satu insiden paling mencolok terjadi di Barneveld, New York, ketika markas pemadam kebakaran yang seharusnya menjadi simbol ketangguhan justru runtuh dalam sekejap, meremukkan baja dan beton. Di bawah bobot salju yang tak kenal ampun, para petugas yang tengah berjuang di atas atap menyekop dengan harapan tumpukan salju segeranya dapat disingkirkan dari atap. Namun, para petugas tiba-tiba merasakan guncangan hebat. Di bawah kaki mereka, disusul suara retakan mengerikan yang menandai detik-detik kehancuran. Ketika mereka menerima peringatan mendesak untuk segera meninggalkan bangunan, hanya beberapa menit setelah mereka turun dari atap, bangunan itu runtuh sepenuhnya. Meskipun kehilangan markas pemadam kebakaran, tetapi para petugas selamat dari insiden ini. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi-jadi, akibat laporan demi laporan mengenai bangunan yang ambruk karena beban salju yang terus menumpuk, beberapa warga tak lagi punya waktu untuk ragu atau menunggu bantuan yang mungkin tak pernah datang. Dengan napas memburu dan tangan yang nyaris beku, mereka nekat memanjat atap rumah masing-masing, bertarung melawan rasa takut dan licinnya permukaan yang membahayakan. Sementara skop-skop di tangan mereka beradu dengan lapisan salju yang telah membatu seperti beton, setiap ayunan terasa seperti pertaruhan hidup dan mati di tengah ancaman runtuhnya tempat tinggal mereka sendiri. Warga tak lagi punya banyak waktu untuk menunggu bantuan. Bangunan-bangunan yang selama ini berdiri kokoh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setiap detik yang berlalu mendekatkan mereka pada potensi kehancuran yang tak terhindarkan. Dengan tangan yang nyaris beku dan napas yang membentuk kabut di udara, beberapa orang nekat memanjat atap mereka sendiri. Tak ada alat canggih atau perlindungan memadai, hanya palu, linggis, dan sekop seadanya yang menjadi senjata terakhir mereka dalam pertempuran melawan elemen alam yang tak kenal ampun. Dengan ayunan penuh putus asa, mereka memukul bongkahan es yang melekat kuat, berharap bisa melepaskannya sebelum struktur di bawah mereka menyerah pada beban yang kian bertambah. Di berbagai penjuru, warga tetap bertahan dengan tekad baja, berusaha menyelamatkan rumah mereka dengan cara apapun yang memungkinkan. Tidak ada kepastian apakah usaha mereka cukup untuk menahan bencana, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Mereka bertaruh nyawa dalam pertempuran yang tidak adil, berharap bahwa satu pukulan lagi, satu skop lagi, bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan kehancuran yang tak terhindarkan. Sementara itu, sebagian lainnya memilih cara yang lebih ekstrim. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, mereka mengikat tali sekuat mungkin pada tumpukan salju yang membebani atap. Lalu dengan teriakan penuh tenaga, menariknya serentak, seolah berjudi dengan maut. Dalam hitungan detik, bongkahan raksasa itu terlepas, meluncur liar ke bawah.
menghantam tanah dengan dentuman dahsyat yang mengguncang seisi lingkungan, meninggalkan getaran di udara, dan debu es yang berterbangan seperti sisa-sisa kehancuran yang nyaris tak terelakkan. Namun, keberanian mereka bukan tanpa risiko. Beberapa orang tersentak mundur saat tali yang mereka genggam nyaris terlepas dari cengkeraman beku jari-jari mereka. Sementara yang lain terjatuh ke belakang akibat daya tarik tak terduga dari longsoran yang mereka ciptakan sendiri. Atap-atap bergetar, dinding-dinding mengeluarkan suara keluhan samar, seolah menahan napas di ambang kehancuran. Saat debu es mulai mengendap dan gemuruh perlahan mereda, mereka saling berpandangan dengan dada naik turun, mata dipenuhi ketegangan dan kemenangan tipis. Untuk saat ini, mereka berhasil mengulur waktu. Namun mereka tahu, badai belum selesai, dan salju belum berhenti menumpuk. Pertarungan belum usai. Meski begitu, semangat warga tak luntur. Mereka bahu-membahu, saling membantu membersihkan atap satu sama lain, menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk menyelamatkan rumah mereka dari kehancuran. Di tengah badai salju yang tak kenal ampun, mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa, bukan hanya melawan alam yang mengamuk, tetapi juga melawan ketakutan dan keputusasaan. Upaya pembersihan ini bukan tanpa risiko. Setiap langkah di atas atap yang licin adalah pertaruhan nyawa, di mana satu gerakan salah bisa berujung pada jatuhnya tubuh ke tanah yang membeku, tulang remuk, dan jeritan tertelan oleh badai yang tak peduli. Di tengah keterdesakan, mereka tetap bertahan, menantang maut dengan sekop di tangan dan tekad yang lebih keras dari es yang mencengkeram atap mereka. Musim dingin tahun ini bukan sekedar dingin biasa. Ini adalah ujian ketahanan hidup yang sebenarnya. Di berbagai penjuru kota-kota kekuasaan Donald Trump, warga terlibat dalam pertarungan sengit melawan musuh yang diam-diam mengintai dari atas kepala mereka. Tumpukan salju yang kian hari semakin berat, siap meremukan atap rumah kapan saja. Tak ada waktu untuk menunggu bantuan, tak ada pilihan selain bertindak. Beberapa menggunakan skop untuk mengikis bongkahan es yang membandel, sementara yang lain cakupan palu dengan kerja tenaga, menghancurkan lapisan es yang sudah membungkus seperti batu. Ini bukan sekadar badai salju biasa. Ini adalah amukan iklim yang semakin menggila. Cuaca yang tak menentu menciptakan badai dahsyat, menumpuk salju hingga atap-atap nyaris runtuh, mengancam tempat terakhir bagi warga untuk berlindung. Donald Trump tetap diam di balik tembok hangat Gedung Putih. Tidak ada desakan mendesak, tidak ada langkah konkret, hanya cuitan samar yang lebih sibuk membahas hal lain. Di luar sana, rakyatnya menatap langit yang semakin kelabu, bertanya-tanya, di mana pemimpin kami saat kami berjuang sendirian?